Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mau mengawali renungan hari ini dengan menunjukkan satu gambar. Boleh gambar yang orang? Ada 10 orang? Nah ini dia. Supaya kegambar aja sih. Misalkan ada 10 orang nih ya. Lalu ada satu orang yang korupsi. Pasti korupsi itu menjadi sesuatu yang salah ya. Karena dari 10 orang, satu orang korupsi nih. 9 orang enggak. Semua orang selain yang korupsi ini pasti bilang korupsi itu salah. Dan itu adalah kebenaran ya. Tapi kalau saya balik situasinya Bapak dan Ibu, ada 10 orang tetap, 9 orangnya korupsi, satu orangnya enggak korupsi. Hasilnya bagaimana ya? Kalau terbalik nih, kalau 9 orangnya korupsi, hanya satu orang saja yang tidak korupsi, hasilnya adalah korupsi akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sah-sah aja. Paling cuma satu orang doang nih yang ngomong bahwa oh itu salah gitu. Tapi 9 orang lainnya bilang, wah itu mah wajar-wajar aja. Dia korupsi gitu. Wajar. Jadi kalau misalnya kita mau berbicara tentang kebenaran yang mana nih? Karena dua hal yang tadi itu menunjukkan, katakanlah, yang satu adalah kebenaran, yang satu adalah kebenaran versi yang lain gitu ya. Nah saya mau menunjukkan satu gambar lagi. Ada yang pernah ketemu dengan istilah ini? Ini dia. Mungkin beberapa di antara kita baru ketemu dengan istilah ini ya, post-truth. Padahal istilah ini menjadi istilah yang paling populer digunakan oleh banyak orang, ya ukurannya sedunia berarti ya. Bukan di tahun ini atau tahun kemarin, tapi sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 itu orang sudah menggunakan kata ini, post-truth. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Kan ada truth, lalu kemudian satunya lagi adalah post-truth. Post-truth adalah pasca kebenaran. Kalau truth kan adalah kebenaran, tapi post-truth artinya adalah pasca kebenaran, setelah kebenaran gitu. Dan orang-orang mulai ngobrol bahwa wah kita di zaman sekarang sejak 2016 ya, artinya kan 10 tahun yang lalu. Kita udah hidup di zaman yang bukan lagi ngomong tentang kebenaran. Kita ketemu dengan orang-orang yang mulai ngomong mendasarkan dirinya pada post-truth, pasca kebenaran. Bedanya apa? Ya kalau kebenaran yang tadi, peristiwa yang tadi, ada 10 orang, satu orang korupsi, maka korupsi akan dinyatakan salah, dinyatakan benar. Salah ya, dinyatakan salah. Karena 10 orang tidak korupsi, satu orang korupsi ini, orang akan bilang korupsi salah. Nah, post-truth adalah kondisi di mana apa yang dianggap benar oleh banyak orang menjadi bukanlah kebenaran yang sejati. Kayak tadi, ada 10 orang, 9 orang korupsi, maka orang akan menganggap bahwa korupsi itu sah-sah aja, wajar-wajar aja, dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah itulah post-truth. Gak benar, tapi jadi seakan-akan benar. Kalau bahasa sayanya, kalau tema sinodal kita kan hidup dalam kebenaran menghasilkan damai ya. Kalau bahasa saya, mau seseorang itu di zaman sekarang ya, kita ketemunya ya, di zaman sekarang seakan-akan kita mau seseorang itu hidup dalam kebenaran, truth, atau bahkan dalam kebenaran nih, post-truth, dua-duanya akan bisa merasa damai loh. Mau seseorang hidup dalam kebenaran, truth, atau hidup dalam kebenaran
kebenaran lagi ada di posisi tinggi, lalu kemudian kebenaran ngelihat duit banyak, koruplah dia karena semua orang melakukan hal itu. Dan merasa bahwa, yang saya lakukan wajar-wajar aja gitu. Karena semua orang juga melakukan hal itu. Nah itu dia, post-truth. Baik hidup dalam kebenaran maupun hidup dalam kebenaran, persoalannya adalah dua-duanya orang bisa ngerasa damai. Itu persoalannya. Yang satu menghasilkan damai, yang satu lagi menghasilkan damai juga. Tapi biar bagaimanapun, tetap saja ada perbedaannya, karena yang satu akan menghasilkan kedamaian yang sejati, yang satu yang terakhir adalah menghasilkan kedamaian yang akan selalu semu. Ya hari ini damai, besok mungkin gak damai. Karena yang dianggapnya kebenaran itu bukanlah kebenaran. Saya mau mengajak kita untuk melihat perikop kita ya Bapak dan Ibu. Cobalah lihat pembacaan Alkitab kita hari ini, ayat 9 sampai dengan 20. Lihatlah ayat 9 sampai dengan 14, maka di situ kita akan menemukan bahwa orang-orang Israel hidup nyaman, hidup merasa tentram, merasa senang gitu ya. Coba lihat ayat berapa tuh? Ayat 12. Ladangmu yang permai, pokok anggurmu yang berbuah lebat. Itu kan kondisi yang aman, nyaman, damai, tentram, semua kondisi yang kita anggap bahwa itu kondisi yang baik. Tapi persoalannya adalah apa yang mereka lakukan untuk menuju ke situ adalah sesuatu yang post-truth. Sesuatu yang mereka anggap benar karena semua orang melakukan hal itu, padahal itu salah. Cobalah lihat dalam pasal-pasal sebelumnya bagaimana pemimpin-pemimpin Israel menindas orang Israel, orang-orang berlaku tidak adil, pemimpin-pemimpin Israel baik yang rohani maupun yang pemerintahan itu melakukan ketidakadilan, melakukan segala sesuatu yang tidak benar, sudah jelas tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi itu tetap dilakukan oleh mereka dan mereka anggap itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan itu persoalannya. Suatu seseorang hidup dalam kebenaran ya, kebenaran saya lagi mimpin, maka saya bisa melakukan A, B, C, D, E. Kebenaran saya lagi berkuasa, maka saya bisa menindas. Dan itulah yang terjadi dalam pembacaan Alkitab kita, terutama sewaktu kita melihat ayat 9 sampai dengan 14. Tapi biar bagaimanapun kita akan tahu bahwa kedamaian yang mereka capai itu akan menjadi selalu kedamaian yang semu. Kenapa? Karena apa yang tidak benar, dianggap benar akan selalu berujung pada ada sisi ketidakbahagiaannya. Kalau dalam perikop kita ujungnya adalah ya penghukuman Tuhan, makanya Yesaya teriak-teriak. Makanya Yesaya menyampaikan suara kenabiannya. Makanya Tuhan ngomong ketidakbenaran mereka yang mereka anggap benar melalui kehadiran Nabi Yesaya. Dapat ya? Jadi kalau kita ngomong tentang orang-orang yang di zaman sekarang ngomong tentang, kita hidup di zaman post-truth nih. Sewaktu apa yang benar, apa yang salah menjadi bias. Lah, itu mah bukan dari sejak tahun 2016. Ya yang tadi ya, bahwa jadi setiap tahun itu ada satu kamus namanya Oxford memilih satu kata untuk menjadi kata paling populer. Nah, post-truth itu 2016. Beberapa tahun yang lalu. Jangan sampai seseorang menganggap bahwa kebenaran yang dia lakukan itu menjadi sebuah kebenaran. Ya karena ujungnya dua-duanya sama-sama bahagia, tapi akan selalu ada sisi ketidakbahagiaannya suatu orang menggunakan kebenaran itu. Seseorang menggunakan post-truth itu.
Coba lihat kelanjutannya ya, karena kan 2 bagian saja dalam perikop kita. Ayat 9 sampai dengan 14, ya saya membaginya. Lalu lihatlah ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dan itulah gambar hidup dalam naungan kebenaran yang sejati. Kehidupan yang aman, tentram, damai, karena tahu dia melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan menariknya adalah ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Kenapa ada kata seperti itu? Kalau misalnya ketemu dengan kata pencurahan roh dari atas, kita ngingetnya tentang apa ya? Kalau sebagai orang Kristen di PB, pencurahan? Yes, itu dia. Suatu seseorang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan apa yang benar ya, bukan benar karena kebenaran, maka disitulah kedamaian kita yang sejati akan kita temukan. Dalam pekan keluarga kita kayaknya fokus banyak tentang kerja keras gitu kan ya. Sewaktu kita tahu apa yang kita dapatkan dalam keseharian kehidupan kita melalui jalan yang benar, emang kita jadi khawatir? Nggak ada. Nggak akan khawatir kita. Sewaktu apa yang kita kerjakan lalu mendatangkan berkat Tuhan, dan kita nggak akan menjadi khawatir. Tapi bandingkan dengan apa yang seseorang kerjakan tanpa mengindahkan apa yang menjadi perintah Tuhan, pasti ada sisi ketidakdamaian, atau dalam pengertian berarti damai, kemudian damainya itu dicabut. Pasti. Jadi nggak tenang gitu hidupnya. Mungkin kelihatannya damai, tapi jadi nggak tenang. Tapi sewaktu kita tahu bahwa yang kita kerjakan, yang kita dapatkan berkat Tuhan itu adalah betul-betul dari jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka disitulah kedamaian yang sejati. Nah, hari ini kita semua diajak untuk melihat kembali ini bangunan dasar kehidupan kita tuh, kita dibangun dari apa ini? Sewaktu kita ngomong tentang keluarga kita, sewaktu kita ngomong tentang keluarga jemaat, atau ngomong tentang bangsa dan negara gitu ya. Saya kadang-kadang kalau ngomong tentang bangsa dan negara agak kejauhan gitu ya. Ayo kita ngomong tentang keluarga kita lah, keluarga jemaat kita dibangun dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang semacam apa, yang pada akhirnya apakah kita memastikan bahwa itu menghasilkan kedamaian yang sejati atau kedamaian yang semu? Kalau tadi kan, kalau orang Israel kan dihajar sama Tuhannya kan karena mereka melakukan ketidakadilan, ya pasti korupsi juga ada di situ gitu ya, penindasan. Itu kan berarti kan seseorang yang menindas orang lain dan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sah-sah aja. Post-truth tuh. Di satu sisi itu memang betul, dan sewaktu itu terjadi, maka tetap menjadi orang yang mencintai kebenaran yang adalah benar-benar benar, bukan kebenaran yang adalah benar-benar benar gitu ya. Tetap menjadi orang yang mencintai kebenaran sejati di dunia yang telah kayaknya udah kayak bias dengan apa yang benar, apa yang salah. Maka itu yang menjadi perjuangan kita dalam membangun hidup keluarga kita. Karena tawaran akan datang Bapak dan Ibu dalam keseharian kehidupan kita. Dan tawaran itu menggoda sekali karena dipakainya adalah yang post-truth tadi. Kenapa nggak korupsi? Semua orang korupsi. Kenapa nggak berbuat tidak adil saja? Toh semua orang melakukan hal itu. Nah itu persoalannya. Di satu sisi kita berhadapan dengan itu, tapi ada satu hal yang paling saya khawatirkan Bapak dan Ibu. Kalau tadi kan post-truthnya adalah sewaktu seseorang melakukan tindakan sesuatu kepada orang di luar dirinya ya. Nah saya khawatirnya juga post-truth itu
pasca kebenaran itu juga terjadi sewaktu seseorang bukan hanya menganiaya diri orang lain, tapi juga sedang menganiaya dirinya sendiri. Nah ini dia yang saya khawatirkan adalah dia memandang dirinya sebagai post-truth, kebenaran yang justru membuat dirinya tidak menemukan berkat Tuhan yang sejati. Kita sedang menindas diri kita sendiri maksud saya. Atau kita sedang berbuat tidak adil terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Contoh yang sederhana. GKP Tangerang itu gereja kecil. Benar atau post-truth? Benar ya? Truth atau post-truth? Truth. Kalau diubah kalimatnya. GKP Tangerang itu nggak bisa apa-apa. Karena kecil. Nah, itu dia. Yang itu bisa jadi post-truth. Suatu kita memandang diri kita, wah keluarga jemaat saya, ya keluarga jemaat saya kekuatannya seperti ini, sangat kecil, maka keluarga saya atau keluarga jemaat saya menjadi sangat-sangat terbatas dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nah itu dia. Konsep yang sama, cuma bukan diperlakukan kepada orang lain, tetapi kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kepada keluarga kita sendiri. Kepada keluarga jemaat kita sendiri. Dan itu sudah pasti membuat seseorang, keluarganya, atau bahkan keluarga jemaat tidak akan pernah kemana-mana karena selalu menganggap bahwa wah saya kecil maka saya nggak bisa apa-apa, ya udah terima aja nasib sebagai orang kecil. Kalau dalam perikop kita hari ini saya khawatirnya justru bukan pada perempuan-perempuan ya, dalam teks Alkitab kita perempuan-perempuan yang menindas ya, tapi itu gambaran bagi seluruh orang Israel. Bukan hanya pada perempuan-perempuan yang menindas, orang-orang Israel yang menindas yang pakai post-truth, tapi juga dampak yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang di bawah. Orang-orang yang tertindasnya. Karena saya sampai kepikiran orang-orang yang tertindasnya berpikir bahwa ya dari dulu memang hidup kita diginin terus sama orang-orang yang di atas gitu. Dari dulu juga mereka korupsi gitu. Dari dulu ya memang juga kehidupan kita ya seperti ini. Dulu dia aniaya, sekarang dia aniaya sama yang di atas. Nah itu pun juga menjadi sesuatu kungkungan terhadap kebenaran. Padahal yang seharusnya diperjuangkan oleh orang adalah kebenaran yang sejati. Suatu seseorang memandang kecil dirinya, katakanlah itu adalah kebenaran, truth, tapi seseorang sudah jelas tidak boleh terkungkung atau menghukum dirinya sendiri dengan cara menganggap bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu membuat dirinya menjadi terjebak dalam post-truth. Itu nggak benar, tapi dianggapnya benar gitu. Bapak salah, tapi Bapak nganggap apa yang Bapak omong itu benar gitu. Atau ibu salah, saya salah, tapi yang saya omong menjadi sesuatu yang saya anggap itulah yang benar gitu. Dan sewaktu itu menjadi benar, maka nggak akan kemana-mana. Sudah pasti. Terakhir, maka kita harus mencari cara untuk melawan keinginan diri atau bahkan keinginan kebersamaan kita untuk terjebak dalam pasca kebenaran itu kan ya. Supaya walaupun kita kecil, percayalah bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang pada akhirnya membangun kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Dan kuncinya sudah Bapak Ibu baca tadi di ayat 15 ya. Karena tadi kalau misalnya Bapak ngelihat ayat 15, Ibu ngelihat ayat 15, lalu saya tanya tadi kan, kepikirannya kemana? Kepikiran pada pencurahan Roh Kudus. Maka pertanyaannya adalah, bukankah kita adalah orang-orang yang telah dicurahkan Roh dari Tuhan untuk memimpin kehidupan kita? Maka sewaktu sisi diri kita mengatakan bahwa
Ya benar sih, GKP Tangerang, keluarga jemaat kami adalah keluarga jemaat kecil. Kecil dalam pengertian kuantitas. 70 kakak itu kecil loh Bapak dan Ibu. Kita kan 70 kakak ya. 70 kakak dengan jumlah jiwa kurang lebih 150-an jiwa. Itu kecil. Ya dibandingkan dengan yang lain ya, yang gede-gede gitu. 300 kakak, 200 kakak, wah kita kecil. Dan itu adalah kebenaran. Tetapi jangan jadikan kebenaran itu menjadi post-truth, menjadi pasca kebenaran. Suatu seseorang semua ngomong, kita semua ngomong bahwa oh gereja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh itu jadi salah. Kesalahan yang kita anggap itu adalah kebenaran, padahal itu adalah kebenaran. Caranya bagaimana supaya kita tahu itu salah? Karena kita selalu memiliki sesuatu yang bukan hanya diri kita. Kalau kita bilang kita kecil kan itu kan hanya memandang diri kita kan ya. Tapi kan diri kita bukanlah hanya kita. Ada sisi yang ayat 15 ini. Ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Sehingga sewaktu kita ngomong tentang diri kita atau kita ngomong tentang keluarga kita, apalagi kehidupan keluarga jemaat kita, ingatlah bahwa kita tidak sedang ngomong tentang diri kita sendirian. Karena kebenarannya kita adalah, kalau bahasa Inggris kan ada truth, ada post-truth, maka harusnya kita tuh mengambilnya pada beyond the truth, karena kebenaran yang sejati adalah kita nggak pernah sendirian, ada Tuhan yang selalu menguatkan. Berarti hidup kita mengandalkan bukan hanya kekuatan dari kita, tetapi juga kekuatan dari Tuhan yang akan pada akhirnya kita melihat sesuatu yang ya itulah yang namanya berkat Tuhan. Yang beyond itu, yang melampaui semua pikiran. Maka semoga kita tidak terkalahkan, semoga kita tidak mengalahkan kasih Tuhan yang adalah truth dengan kebenaran yang sebenarnya cuma kebenaran gitu yang kita lihat tentang hidup kita hari ini. Jangan biarkan kasih Tuhan menjadi hilang karena hal-hal yang kita lihat hari ini dan melupakan bahwa ada potensi besar ke depan sana yang Tuhan bisa lakukan yang dalam kehidupan keseharian kita, dan itu diberikan untuk Bapak dan Ibu, untuk kita, untuk keluarga jemaat kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.